aku. Padahal mereka itu sedang memproyeksikan dirinya sendiri. Mereka takut kalau misalnya aku ini sebenarnya dianggap lemah, dianggap gak bisa gitu ya. Dan itu adalah stigma negatif. Kenapa demikian? Karena sebenarnya society secara tidak langsung membuat hal tersebut. Kebayang nggak dulu waktu kecil gitu ya, ngapain sih nangis? Gak boleh nangis tahu gitu ya. Nangis tuh ribet gitu ya. Kita dididik dengan orang tua yang nangis aja salah. Padahal nangis tuh nggak salah. Nangis adalah ungkapan rasa kita terhadap diri kita yang mungkin kita lagi rapuh. Tapi kita nggak dibiarkan untuk menjadi diri kita sendiri. Akhirnya ketika menjadi dewasa, ketika kita punya masalah, ketika kita lagi broken heart gitu ya, ini problem anak muda, itu jadi stigma negatif. Ya elah putus doang. Ya elah bosnya kayak gitu doang, lebay loh. Stigma ya. Kenyataannya, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Seperti yang tadi aku bilang, ketika kita ngomongin kesehatan mental, kadang itu tuh dianggap remeh karena nggak kelihatan. Ada nggak teman-teman yang tahu dia lagi depresi? Enggak. Kecuali dia datang ke psikolog, ke psikiater, kita lihat gejalanya, ternyata ini udah depresi yang udah kontinu. Depresi kontinu gimana, Kak? Dia bisa bekerja, dia bisa ketawa hahaha, tapi at the same time, malam dia bisa nangis, kerasa kesepian. Sehat nggak? Sehat kok bisa kerja. Tapi deep down mereka itu tidak happy, mereka itu lonely ya. Makanya stigma negatif orang yang punya kesehatan mental tuh gimana? Ya kalau belum sakit, belum masuk dirawat UGD, masih sehat gitu ya. Nih Gia, sim-sim kayaknya relate nih ya, karena dia mungkin juga punya klien kayak gitu. Padahal saat kesehatan mental kita terganggu, teman-teman, satu, kita nggak bisa fokus. Kerja nggak fokus, apa-apa bingung, lupa, nggak semangat, nggak punya tujuan. Nah, artinya apa? Artinya kita udah jadi, kita nggak tahu nih, kita mau kemana. Lebih sensitif dan irritable. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah orang-orang yang kesehatan mental yang terganggu, mereka itu akan cepat mudah overwhelming, cepat mudah lelah gitu ya. Jadinya apa? Mudah tantrum, mudah marah-marah. Hal-hal yang sederhana, let's say, salah naruh barang deh, gitu ya. Oh, meledak, kesel, atau salah pencet, gitu ya. Kenapa sih aku kayak gini? Kesel, blaming, mudah marah, gitu ya. Terus apa? Hubungan interpersonal tuh rusak. Hubungan interpersonal nggak cuma tentang romantik, tapi juga tentang keluarga yang nggak akur. Aku nggak betah di rumah, gitu ya. Pertemanan yang rusak, jaga jarak, nggak bisa ngerasain aman sama diri sendiri. Bahkan saat kita mentalnya lagi unstable, lagi terganggu, kita bisa aja punya pikiran-pikiran untuk suicide atau pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, bahkan udah pernah melakukannya. Melakukan tuh nggak harus sampai kita die dulu ya, gitu ya. Enggak. Kita self harming, menyakiti diri sendiri, itu kita udah nggak sehat sebenarnya teman-teman. Karena orang yang sehat adalah orang yang mencintai dirinya dan mereka mau menjaga dirinya, taking care, kayak gitu. Nah, balik lagi ketika kita ngomongin faktor stigma mental, kenapa sih, gitu ya? Adanya pengalaman pribadi gitu ya atau sekitar lingkungan sosial gitu. Terus apa? Minimnya pemahaman tentang kesehatan mental. Tapi saya harap udah 4 tahun 5 tahun terakhir ini harusnya lebih baik ya gitu ya. Terus apa lagi? Tuntut turun menurun tentang kesehatan mental ya. Ada juga keluarga yang kalau misalnya dia datang ke psikolog atau ke psikiater dimarahin. Ngapain sih, kan kamu gak gila? Ngapain sih kamu gak sakit kok? Ya udahlah ibadah aja. Mama antar ke gereja ya, mama antar ke masjid ya, ketemu ustadz ya, kayak gitu ya. Makanya saya selalu bilang bahwa it's okay teman-teman, kalau misalnya kita itu orang tua gak bisa memahami bahwa kita mungkin butuh dokter, kita mungkin butuh psikolog, jangan didinai. Karena sebenarnya pengobatan apapun, teman-teman mau ikut kajian, teman-teman mau ketemu ustadz gitu ya, is okay. Seraplah ilmu baiknya. Tapi jangan sampai kita juga
merasa bahwa kita nggak butuh bantuan profesional. Itu yang tidak bijak, gitu ya. Kebanyakan teman-teman gitu ya, atau klien-klienku ngerasa bahwa pendekatan spiritual gitu ya, datang ke kajian itu tuh nggak ngobatin. Ya karena emang pendekatannya berbeda teman-teman. Tapi bukan artinya didinai, bukan artinya kita akan marah sama orang tua kita kalau emang kita itu nggak sepemahaman kayak gitu. Nah, pengaruhnya gimana antara stigma kesehatan mental sama seseorang? Ya, rendah diri, malu, jadi takut. Apalagi kalau misalkan yang menstigma adalah orang tua. Ngapain sih kamu? Hah, depresi? Kamu kayaknya baik-baik aja deh. Kita jadi takut, kita jadi mempertanyakan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita merasa didiskriminasi. Saat seorang yang punya power, ini gak cuma tentang orang tua ya, atasan, bos, atau pasangan. Ketika dia itu punya power lebih dari kamu, akhirnya kita merasa bahwa diri kita tuh jadi rendah diri, kita jadi takut. Bener gak sih yang aku rasain? Kita mempertanyakan diri kita sendiri. Yang tadinya udah niat untuk datang ke psikolog atau ke psikiater gitu ya, untuk ngecek kesehatan mental kita, akhirnya apa? Berubah pikiran. Ah, gak usah deh, kayaknya aku simpen sendiri aja. Orang kayaknya gak ada yang percaya deh sama aku. Kayak gitu. Bahaya banget kan artinya. Terus gimana sih Kasab buat kita mengatasi stigma kesehatan mental? Pertama kita perlu paham dulu sama diri kita gitu ya. Kita tahu dulu nih kayaknya ada yang gak beres deh sama diri aku gitu ya. Kenapa ya? Kok aku nangis terus nih udah 1 minggu terus-terusan? Atau kok aku kayak feeling lonely, aku nggak punya tujuan hidup. Nah, itu artinya kita udah awareness. Nah, kalau kita punya awareness, kita tahu untuk mencari informasi, sehingga ini membantu kita untuk mengurangi rasa malu atau tertekan. Banyak loh klien-klien aku yang dia itu datang diam-diam kayak gitu. Kenapa diam-diam? Karena mereka masih mau mencoba untuk mengenali dirinya sendiri dulu. Terus yang kedua apa? Mencari dukungan. Berbicara sama keluarga atau berbicara sama orang yang kita percayai. Siapa tahu dapat membantu diri kita dan kita merasa didukung, nggak sendirian lagi. Kayak gitu. Nah, sekarang zamannya era media sosial. Ada TikTok, ada Instagram, ada X, ada Thread. Banyak banget ya media sosial. Di situ banyak banget orang yang udah ngasih psikoedukasi. Tapi teman-teman, kalau ngomongin psikoedukasi harus pilih ya siapa yang menulis ya. Karena banyak juga orang yang sharing itu karena luka. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada psikoedukasi, apakah orang itu yang menulis itu kompeten atau enggak? Kenapa? Karena ketika kita membaca informasi tentang kesehatan mental gitu ya, itu tuh kita bisa mengurangi ada stigma, oh kayaknya ada yang nggak beres nih sama aku. Kita jadi punya dukungan gitu. Oh mungkin ada yang sama nih sama kayak aku. Kayak gitu. Oh ternyata dia itu eh pernah loh ngalamin hal yang sama sama aku. Tapi jangan pernah membaca edukasi yang itu nggak bisa kredibel kayak gitu ya. Karena banyak. Terus apa teman-teman biar kita mengatasi stigma kesehatan mental. Tentu kita datang ke profesional, terapi, konseling gitu ya. Nah, hal ini kita bisa untuk menimbulkan rasa percaya diri kita lagi, serta kita mengenali diri kita secara lebih dalam. Akhirnya kita bisa break the stigma, kayak gitu. Terus kalau misalnya, oke, sebentar ya, aku geser dulu. Yap. Nah, bagaimana kita memandang kesehatan mental? Seharusnya ketika kita memandang kesehatan mental, kita itu sikapnya itu terbuka dan mendukung. Ini seharusnya atau idealismenya. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Kenyataannya nggak semua orang itu bisa punya pandangan yang positif. Nggak semua orang bisa punya empati atas apa yang kita rasakan. Makanya munculnya stigma gitu ya. Kalau emang kita ketemu dengan seseorang yang bisa punya empati, punya pandangan yang positif gitu ya, kita bisa merangkul, kita bisa menjaga. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang sukanya julid, ngomongin orang gitu ya, sukanya apalagi ya, suka untuk ngejudge gitu ya, tentu yang timbul adalah stigma.
Timbulnya apa? Rasa malu, rasa takut untuk bercerita, untuk terbuka atau sharing aja jadinya ngerasa takut, ya. Nah, terus gimana caranya kita bisa mengenali nih stigma ini positif atau negatif gitu ya. Kalau stigmanya negatif, kita akan ngerasa didiskriminasi, kita akan ngerasa dijudge, dihakimin. Ya elah gitu doang. Kan lu cuma putus doang. Padahal yang ngerasain tuh kita. Is our feeling is valid. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, ya elah gitu doang, hati-hati. Kalau emang kamu ngerasa tidak nyaman dengan orang seperti ini, take a break. Jarak itu gak apa-apa loh gitu ya. Terus apalagi pengucilan ya. Gak peduli. Biasanya ini ada di ranah perkantoran ya. Kamu masih bisa kerja atau masih mau kayak gini-gini aja. Terus dikucilin. Atau ada juga yang namanya apa? Labeling. Ya, labeling tuh artinya apa? Kita ada label-label tertentu yang diproyeksikan ke kita. Yang sifatnya itu merendahkan. Yang tadinya kita pengen terbuka, akhirnya di label. Ah, manipulatif. Ah, gaslighting. Nah, itu label. Aku selalu bilang dengan klien-klienku atau di setiap webinarku, kita jangan fokus sama label. Karena kalau kita fokus sama label, kita nggak lihat perilaku. Kayak gitu ya. Ternyata mereka yang udah memanipulasi diri kita. Ya, tapi kalau kalau itu hal yang positif, kita akan merasa apa didukung. Ya ampun, aku ngerti banget loh apa yang kamu rasain. Kita akan mendapatkan validasi. It's okay loh. It's all contoh ya. It's okay loh, G. Kalau kamu lagi sedih, nggak apa-apa. Tapi kasih waktu kamu sehari atau 3 hari ya paling lama ya. Kan hidup terus berjalan. Kita merasa dipahami. Apapun yang kita rasakan, kita masih diberikan nafas untuk oh nggak apa-apa aku nangis tapi besok nggak boleh nangis lagi ya kayak gitu, diberikan penjelasan atau sudut pandang positif. Contoh, I know itu rasanya gak enak banget ya, tapi kalau menurut aku kamu bisa ngelakuin ini loh, dengan begitu hidup kamu akan lebih happy, kita akan mendapatkan insight baru gitu ya. Bahkan ada juga teman yang bisa menghargai keberanian kita. Ih, lu hebat banget tahu udah sampai di titik ini. Kalau lu mau nangis, nangis aja nggak apa-apa. Soalnya lu tuh kuat. Nah, itu adalah hal positif yang bisa membangun diri kita. Kalau ngomongin dampak stigma negatif gitu ya, apa sih dampaknya? Pasti dong, satu, kecemasan sosial ya. Orang yang mendapat stigma negatif bisa jadi cemas berinteraksi. Yang tadinya happy, yang tadinya seneng untuk bersosialisasi, akhirnya mengurung diri, jaga jarak. Kenapa? Karena takut, takut dinilai, takut dijudge. Ih, orang yang aku percaya aja ngejudge aku. Masa aku seperti ini sih? Jadi mempertanyakan diri sendiri. Kedua apa? Stres ya. Stres itu sehat sebenarnya. Tapi kalau udah stres kronis, kalau kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain, stres berat, berkepanjangan, itu yang udah nggak sehat gitu ya. Rasa takut akan masa depan ya, biasanya ini orang-orang yang anxious gitu ya, orang-orang yang punya trait anxiety-nya tinggi gitu ya, jadi mudah khawatir. Kalau aku sakit, kalau nanti aku kena gangguan mental, aku masih bisa dapat kerja nggak ya? Aku masih bisa diterima nggak ya? Aku nanti ada yang bisa terima aku sebagai pacar nggak ya? Kalau aku sakit, aku masih bisa menikah nggak ya? Kayak gitu. Jadi akan punya banyak banget ketakutan. Atau juga stereotype negatif gitu ya. Jadi akhirnya merasa bersalah sama diri sendiri. Coba aku gak kayak gini, coba gak seperti ini. Marah, merasa malu, merasa bersalah, kayak gitu. Dan ketika kita ngomongin gimana Kak Sabrina supaya kita nggak kena stigma akan kesehatan mental gitu ya. Tentu pertama, kita mendorong untuk terbuka dan berbagi pengalaman. Being vulnerable is okay. Itu bukan aib, ya. Kadang orang itu takut untuk membagi kesedihan atau membagi tentang kerentanan hidupnya karena merasa itu adalah aib. Aib kalau misalkan kamu sebarkan luas gitu ya. Tapi kalau kita memilih terhadap orang-orang tertentu,
yang mana itu bisa kita percayai, itu kita udah hebat banget ya. Yang kedua apa? Membangun kembali harga diri kita, self worth kita gitu ya, untuk bisa punya yang namanya penerimaan diri. Ya, is okay kalau emang kamu pernah punya kegagalan, and then kamu juga akhirnya stres berat atau bahkan sampai depresi, itu nggak selamanya. Jadi kita bangun lagi harga diri kita, gitu ya. Terus selanjutnya apa? Mengelola emosi, ya. Regulasi emosi itu penting banget. Gak cuma ketika kamu lagi punya, gak cuma ketika kamu terkena stigma, tapi juga ketika kamu misalkan lagi dalam kondisi yang unstable, marah, kesel, kecewa, regulasi emosi ini membantu kita untuk bisa lebih calm. Kalau anak-anak sekarang ngomongnya apa? Manusia tenang, ya. Padahal emosi itu nggak cuma tenang aja, tapi juga tentang rasa secure, rasa gratitude gitu ya. Tapi yang dibutuhkan adalah kita bisa meregulasi emosi-emosi ketidaknyamanan tersebut ya teman-teman. Terus keempat apa? Menciptakan lingkungan yang suportif dan inklusif. Artinya, kita berhak dan boleh mencari circle atau orang-orang mana aja yang membuat kita merasa nyaman, dihargai, dan bisa bertumbuh. Kalau kamu punya teman atau circle yang isinya cuma ngejudge, gosip, pamer, FOMO gitu ya, yang kamu malah membuat tertekan, is okay kok untuk leave them. Bukan artinya nggak temenan, bukan, tapi emang nggak sepemahaman, nggak sevalue, and is okay. Ya, yang terakhir apa? Sekarang udah zaman di media sosial gitu ya. It's okay banget buat kita punya campaign. Kita kalau mau sharing tentang hal-hal baik boleh banget gitu ya, asal jangan manipulasi. Dan juga kita kalau suka sama konten-konten yang positif tentang kesehatan mental, di-follow. Oke? So, my last page adalah stop being hard on yourself. A lot of people already judge us. Why are we judging ourselves? Artinya, mari kita berlembut hati, berbelas kasih terhadap diri kita sendiri. Karena di luar sana udah banyak banget orang yang ngejudge kita tanpa mereka kenal sama kita. Jadi jangan sampai kita juga ngejudge diri kita sendiri. So, terima kasih. Berikut adalah materi dari aku dan aku kembalikan kembali ke Gia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sabrina atas materinya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang relate ya Mbak. Tadi ada yang komen juga, kayaknya relate banget deh dengan aku. Karena stigma ini adalah sesuatu yang mungkin dari zaman dulu banget gitu ya. Kesannya kalau kita ke psikiater ada apa-apa. Atau kalau kita ke psikiater itu berarti gila katanya. Dan masih banyak banget sampai sekarang mungkin dari teman-teman atau bahkan dari keluarga yang pada akhirnya mengurungkan niat untuk ya datang ke psikiater, datang ke profesional gitu. Padahal merasa kayaknya aku udah nggak sehat nih, ada sesuatu yang nggak sesuai gitu dan butuh bantuan. Jadi untuk teman-teman it's okay, misalnya kalau teman-teman memang butuh bantuan profesional, silahkan datang ke profesional gitu. Kemudian ini Mbak, sebenarnya ada beberapa hal mungkin yang kita jadi kayak ngobrol gitu ya Mbak ya. Boleh, Ini. nggak apa-apa. Kita Oke. santai aja kok. Iya, kita kayak ngobrol aja nih. Sebenarnya mungkin ini agak sedikit sharing jadi dari klien-klien yang udah pernah datang juga gitu ya, Mbak. Sebenarnya Mm-mm, gimana sih caranya agar seseorang tersebut itu nggak terlalu terpengaruh sama stigma masyarakat? Karena kan yang tadinya mungkin dia ber apa ya memiliki keinginan kuat untuk ya udahlah aku mau ke psikiater, aku mau ke profesional, tapi karena mendengar stigma itu jadinya mm-mm, nggak jadi. Kayak mm-mm, karena mendengar stigma jadinya nggak jadi. Gimana sih caranya agar kita itu tidak terpengaruh sama stigma masyarakat? mm-mm. Oke, sebenarnya aku selalu bilang gini, Ge. Kalau ada klien yang kayak gimana sih biar aku itu nggak terpengaruh sama orang-orang di luar sana. Hmm. Yang pertama adalah aku selalu mengedukasi bahwa kita nggak bisa menutup mulut orang lain. Jadi, orang itu pasti akan ngomongin kita, entah itu baik, buruk, atau bahkan yang Hmm. nggak bener gitu. Jadi, kita akan sangat capek, bahkan kita akan stres kalau kita hanya fokus sama orang lain. Jadi, ketimbang kita fokus untuk
Aduh, kok mereka ngomongin aku terus? Aduh, Ya. nanti kalau aku nggak sembuh gimana? Lebih baik fokus sama progresnya kita. Karena yang Hmm. ngejalanin tuh kita sebenarnya teman-teman. Yang tahu progresnya tuh kita. Jadi sekecil apapun, aku selalu bilang ini kalau klienku yang klinisi ya, Hmm. 0,5 itu adalah progres. Hmm. Satu tangga, satu anak tangga itu adalah progres. Dan progres itu gak harus tiba-tiba dari lantai bawah kamu ke lantai 5. Tapi step by step is progress. Jadi jangan kecilkan diri kita karena kita progresnya itu nggak sama besarnya dengan orang lain. Kita lagi nggak buru-buru dan kita lagi nggak balapan. Kalau kita membalap diri kita dengan progres orang lain, kita akan stres lagi. Artinya kita Hmm. juga sedang menjudge diri kita. Kita nggak lagi welas asih sama diri kita. Hmm. Jadi memang sebenarnya kita tidak harus mempedulikan apa kata orang lain ya Mbak ya. Mau kita datang ke psikiater, mau kita datang ke profesional, orang itu pasti akan ada aja yang ngomongin kita gitu ya, terlepas dari apa yang kita lakukan. Jadi daripada teman-teman fokus dengan omongan orang lain, A, B, C, D gitu, lebih baik teman-teman fokus sama progres teman-teman sendiri, karena teman-teman yang akan menjalani hidup teman-teman sendiri, dan ketika progresnya berbeda dengan orang lain juga hargai perubahan sekecil apapun, karena progres kita itu berbeda dengan orang dan it's okay untuk takes time gitu ya untuk berubah. Yang penting usahanya tetap dilakukan gitu ya Mbak ya. Betul, betul banget. Karena kalau misalkan teman-teman mau membandingkan diri teman-teman tuh sama orang lain, itu nggak fair. Kalian kalau mau membandingkan adalah dengan diri kalian yang dulu, ya, yang tadinya mungkin nggak tahu apa-apa, tapi menjadi seseorang yang jauh lebih tahu, jauh lebih mungkin lebih sabar, jauh lebih mengenal diri sendiri, gitu ya. Bahkan mungkin jauh bisa tahu, oh aku punya sisi lemahnya, aku bisa sama ini aku ternyata cuma pura-pura kuat. Gak apa-apa banget, karena kan Hmm, gak ada yang menuntut untuk jadi kuat. Tapi bisa jadi itu adalah diri kita sendiri yang menuntut. iya benar. Jadi bandingkannya dengan diri kita dulu ya Mbak ya, jangan dengan orang lain gitu. Karena pasti akan beda gitu dari latar belakang keluarganya beda gitu dan pengaruh lingkungannya pun akan beda. Jadi silahkan teman-teman dengan diri teman-teman sendiri lihat perubahan apa gitu ya yang terjadi dan hargai perubahan itu sekecil apapun agar Hmm? teman-teman sendiri juga nggak banyak ngejudge karena sebenarnya kalau dilihat-lihat ya Mbak berarti ngejudge diri sendiri itu adalah salah satu cara yang sebenarnya bikin kita stres sendiri gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Karena rata-rata kok aku tuh kayaknya nggak bisa deh. Aku kayaknya nggak akan sembuh deh. Gitu. Mm-mm. Kebanyakan kayak gitu kan ya. Kebanyakan, kebanyakan tuh sebenarnya yang jahat itu adalah diri kita sendiri loh. Hmm, Penjahat paling sulit untuk ditangkap adalah diri kita sendiri. Kenapa? hmm, Karena kita nggak pernah berkaca ke diri kita sendiri. Kita cuma menyalahkan orang lain. Aku tuh kayak gini gara-gara kamu loh. Aku hmm, trauma gara-gara kamu. Sedangkan keputusan untuk menyembuhkan trauma adalah diri kita sendiri. hmm, hmm. Ya, bener banget. Ya kebanyakan kita gitu ya Mbak ya. Ini kayaknya gara-gara orang tuaku A B C D atau dia jahat sama aku. Padahal sebenarnya keputusan untuk kita sembuh atau enggak dari kita sebut saja luka-luka itu adalah ya kita sendiri gitu ya. Kita mau move Ya, on, maju atau jadi lebih baik atau kita berada dalam kondisi yang sakit dan tidak menyenangkan gitu ya Mbak ya. betul banget. Ini aku sambil bacain apa nih namanya chat nggak apa-apa ya, Ge ya? Iya nggak apa-apa. Kita habis ini mau langsung tanya jawab aja atau gimana Mbak? Boleh, Karena tapi banyak juga yang ini ya. mm-mm, Mm. aku mau menambahkan dari ini soalnya dari conversation Hmm, kita tadi. Nih, Kak, kalau oke. perilaku atau kata-kata orang lain membuat kita trauma tuh bagaimana cara nyembuhinnya? Hmm. Ini seperti yang tadi kita bahas gitu ya, teman-teman ya. Kalau ada kata-kata orang lain yang membuat kita trauma, kalau ada perilaku orang lain yang membuat kita sakit gitu ya, kita nggak bisa mengendalikan perilaku atau ucapan mereka. Itu yang pertama. Hmm. Kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan perilaku atau ucapan mereka, artinya kita punya kuasa, kita punya kendali untuk mengendalikan diri kita sendiri.
kita bisa mengendalikan responnya kita. Mau kamu itu jaga jarak, mau kamu itu cut off, is up to you. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah mereka mungkin udah jahat sama kita, mereka mungkin Hmm. udah melukai kita, tapi kita yang punya kuasa, kita mau punya mental korban, gitu ya, Hmm. atau kita mau punya mental penyembuh, kita mau menyembuhkan diri kita sendiri. Hmm. Kebanyakan gitu ya, karena kebanyakan karena kita udah disakitin, kita itu ngeblame gara-gara mereka, aku sakit. Gara-gara mereka aku kayak gini. Tapi kita lupa sama proses untuk kita bertumbuh. Hmm. Kita lupa untuk oh iya, ini adalah diri aku, ini adalah tubuh aku, maka aku yang perlu untuk memperbaiki. Hmm. Mereka jahat sama aku, itu adalah urusannya mereka, tapi aku Hmm. tidak boleh jahat sama diriku sendiri. Maka tugas aku adalah memilih untuk bertumbuh dan heal. Kebayang Hmm. nggak teman-teman maksudnya aku? Iya. Artinya apa? Artinya kita nggak akan pernah bisa mengendalikan orang lain sekalipun dia udah ngejahatin kita. Hmm. Tapi kita punya kendali untuk memilih yang mana aja yang bisa kita masukin circle kita atau yang kita rasa oke, aku hanya mau untuk diperlakukan baik. I respect myself. Aku sayang sama diri aku akan cut off. Kayak Hmm. gitu. Iya, bener banget. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kita, ya bener tadi ya Mbak, kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan orang-orang, kayak misalnya orang yang menyakiti ada pasangan kita, atau orang tua, atau bahkan teman-teman kita sendiri, atau rekan-rekan kantor, itu kan kita udah nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang keputusan kita ibaratkan untuk senang dan sembuh, untuk bahagia, atau memilih untuk sedih, untuk merasa apa namanya tersiksa, itu tuh sebenarnya keputusan kita sendiri ya berarti ya. Iya. Oke, ini juga mungkin seperti suatu hal yang sulit ya, Mbak. Tapi itu adalah apa ya? Memang seperti itu adanya gitu. Jadi memang keputusan teman-teman sendiri karena kita dikasih pilihan, mau pilih senang, ayo kita healing. Kita Yes, lakukan sesuatu yang bisa heal diri kita sendiri yes, apapun caranya atau mau tetap ada di posisi yang tidak menyenangkan gitu ya. betul. Oke, baik. Kita mungkin akan ke sesi tanya jawab atau gimana, Mbak? Boleh. Ini raise hand Mhm. terus Udah banyak ya. ngomong atau dari kolom komentar karena tadi aku Oke, baca ini di kolom komentar, Ge. oke. Nanti kita Aku tuh nggak ada tahu sih gimana. kita ada yang open mic, jadi dari yang raise hand nanti kita gantian ke yang kolom komentar gitu, Mbak. Oke, boleh? Oke, biar sekalian kita sambil ngobrol-ngobrol, kita akan lihat juga Oke. ke ya. Sebelumnya saya mau reminder untuk Hmm. pertanyaan teman-teman tidak bersifat personal karena ini Ya, bukan sesi counseling ya. Jadi ya, kalau teman-teman mau bertanya, bertanyalah emang inti pertanyaannya bukan tentang personal. Kayak gitu. betul. Nanti teman-teman silahkan yang saya panggil, silahkan open mic-nya, terus boleh perkenalan mungkin namanya dan domisilinya di mana, kemudian langsung ke pertanyaannya tanpa menceritakan cerita yang Hmm. personal ya, langsung ke pertanyaannya gitu. Karena kan kita di forum nih banyak orang, jadi kita harus tetap rahasia data ya Mbak ya, harus tetap Iya. dijaga. Oke, di sini tadi saya lihat ada Moh Abdul David, apakah ada? Ya, ada Kak. Oke, boleh nyalain kameranya, bisa dinyalain? Bentar. Oh, oke. Oke, silahkan Ya. boleh perkenalkan nama dan domisilinya di mana, kemudian langsung ke pertanyaannya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Eh, saya dari, nama saya Muhammad Abdul David ya. Saya dari Sukabumi. Sebenarnya pertanyaan ini bukan dari saya ya. Cuman kadang saya juga merasa hal seperti ini. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang lain juga yang nanya ke saya. Yang akan saya tanyakan adalah penyebab tiba-tiba di pikiran itu terasa ruwet gitu, terasa stres. Itu penyebabnya apa gitu. Karena kan kalau lebih spesifik ada beberapa hal yang mungkin menjadi sebuah pemikiran, itu kita apa namanya jelas untuk mendeskripsikan masalah tersebut ya. Tapi tiba-tiba pikiran kita tuh merasa banyak pikiran, tapi menceritakannya ini permasalahannya apa gitu. Nah, biasanya Hmm. permasalahan-permasalahan kayak gitu
Itu cara mengatasinya seperti apa? Ya, oke. Oke, Mungkin gitu aja, Kak, untuk pertanyaannya. Oke, oke, thank you so baik, much, terima kasih. David. Aku langsung Ya. jawab ya, David ya. Sebenarnya kadang gini, kalau kita ngomongin kok banyak banget sih pikirannya ruwet. Manusia itu penelitiannya yang terbaru gitu ya, itu tuh dalam sehari kita bisa berpikir 6.000 kali kayak gitu. Banyak banget, Kak. Iya, Hmm, emang. Karena kamu dari bangun tidur aja, kamu udah mikir, aduh nanti mau makan apa ya? Nanti iya pakai baju benar. apa ya? Nanti kalau misalkan berangkat, macet gak ya? Itu kita lagi mikir sebenarnya. Jadi sebenarnya, kalau misalkan kamu bilang, kok pikiran aku tuh ruwet banget? Karena emang kenyataannya manusia itu emang selalu berpikir. Tinggal kita Ya. yang menentukan pikiran mana yang menurut kita itu penting dan tidak penting. Jadi otak kita itu sebenarnya kita bisa bagi. Kalau kamu nonton SpongeBob gitu ya, ada salah satu episode yang menurut aku itu menarik banget. Jadi si SpongeBob ini dia itu masuk ke dalam otaknya itu kayak Hmm, mencari memorinya, mencari pikirannya. Nah, sebenarnya pikiran kita tuh kayak gitu. Kita bisa mengkotak-kotakan, oh ini ada memori baik, oh ini ada memori nggak hmm, baik, oh ini ada yang hal penting, oh ini ada yang nggak hal penting. Nah, yang menjadi ruwet adalah karena kita tidak bisa memetakan pikiran kita dan kita fokus ke hal yang negatif. Contoh, Oke. hal yang negatif itu apa? Misalkan, kalau nanti aku kayak gini, dia suka nggak ya sama aku? Kalau aku ngelakuin ini, orang akan ngomong apa hmm, ya? Kayak gitu. Fokusnya adalah orang lain. Kembali lagi, itu bukan tentang diri kita sendiri. Kembali lagi, itu kita ngomongin apa? Kita ngomongin hal yang belum kejadian. Bahkan di agama aja ya, kita dilarang untuk berpikir hal yang buruk. Bener nggak teman-teman? hmm, Ya, Ya, benar, benar, kita benar, benar. dibilang apa? Harus husnuzon gitu ya. Harus berpikir hal yang baik. Di mana dengan kita berpikir hal baik, kita tuh sebenarnya sedang untuk tadi, oh oke, ini kayaknya pikiran aku udah melayang kemana-mana nih, ini kayaknya hmm, pikiran aku udah negatif nih, ini kayaknya jadi ruwet. Tutup apapun yang kamu lakuin, kalau kamu lagi di depan laptop, tutup laptopnya. Kalau kamu lagi kerja, take time dulu, tarik nafas, kamar mandi, cuci muka gitu ya, atur nafas gitu ya. Kalau yang muslim bisa untuk sholat duha atau mungkin belum sholat, kenapa? Kita buat break yang tadi. Pemikiran yang tadi kita distract dengan hal yang positif. Kayak gitu. Ya. Mungkin dia oke, mau nambahin? oke, gimana sudah Eh, terjawab? Atau, ya mungkin terima kasih atas jawabannya. Ya sedikit apa ya namanya? eh Sedikit tanggapan mungkin ya saya pribadi dan teman-teman yang sering banyak nanyain hal masalah gini ya. Kita adalah generasi Z atau Gen Z ya yang Hmm, berprofesi sebagai guru di sekolah gitu. Dan hmm, bagaimana sekarang tuh kebanyakan pemikiran-pemikiran Gen Z itu seperti apa gitu. Sedangkan kita sendiri juga harus memikirkan diri kita pribadi gitu. Sementara nah, di dunia pekerjaan kita kita harus memikirkan anak-anak orang lain gitu. Sedangkan kita juga masih butuh apa namanya butuh bantuan dari orang lain. hmm, Mungkin itu dari keresahan-keresahannya. Makanya hmm. eh, terlebih dari itu kita sering ada pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba datang aja gak tahu dari mana gitu. Sebenarnya pemikiran yang datang atau dari mana itu biasanya awalnya dari ketakutan. Tadi kamu udah bilang ya, oh ya Ya, aku ya. rasanya nggak enak ya. Kita udah hmm, harus ngomongin tentang diri kita, tapi kita harus jagain orang lain. Sebenarnya itu emosi deep down-nya adalah rasa takut, rasa cemas kayak gitu. Ya, ya, terima kasih. Mungkin cukup Sama-sama. sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oke, selanjutnya kita ke kolom chat. Ini ada yang bertanya, namanya disamarkan jadi nama handphonenya Redmi atau gimana? Di sini katanya pertanyaannya, Kak, kalau ada suatu kejadian yang dialami diri sendiri dan itu masih terngiang terus di tubuh atau bikin trauma, apakah bisa Hmm? sembuh ya, Kak, katanya? Ini pertanyaannya klinisi banget ya, teman-teman Ya, ya. banyak sekali Pertanyaan nih. klinisi banget ya. Jadi sebenarnya teman-teman, yang namanya trauma itu memang bisa tersimpan di dalam tubuh. Hmm, Makanya ada beberapa orang yang ketika traumatik gitu ya, mereka itu bisa psikosomatis gitu ya. Atau mereka itu bisa gatel-gatel kalau teringat sesuatu. Tapi biasanya paling sering apa? Mual, enek, hmm, pengen muntah. Kenapa? Karena tadi trauma itu ada di dalam otak kita
itu tuh bisa tersimpan gitu ya. Dan itu bisa merespon ke dalam tubuh kita. Jadi nggak cuma di dalam memori aja, tapi ternyata penelitiannya di dalam tubuh kita juga bisa mengingat rasa traumatis itu. Makanya kalau untuk beberapa kasus seperti kasus abusif, baik itu secara verbal, emosional maupun secara fisikal, apalagi itu tuh bisa merespon tubuh. Makanya kalau orang yang di silent treatment teman-teman gitu ya, rasanya juga sakitnya sama kayak ketika Hmm. lagi dipukulin. Why? Karena kekerasan secara emosional gitu ya, itu juga sama aja dengan kekerasan secara fisik. Ketika diabain, ketika ada pengabaian gitu ya, maksud aku, itu juga sama rasanya. Di gaslighting sama. Jadi ketika ingat, kita bisa aja pengen muntah, bisa aja pengen marah, mencaci maki, dan itu normal. Tapi tidak dinormalisasikan untuk berdiam diri. Artinya, kalau kalian sudah tahu ada gejala-gejala yang seperti tadi, seeking help lah. Jadi datanglah untuk sesi terapi. Oke, baik. Berarti memang kalau teman-teman merasa itu sudah sangat mengganggu, teman-teman memang sebaiknya bertemu dengan terapis gitu ya. Kalau misalnya sendiri, terus takutnya biasanya gini Mbak, baca di TikTok ada yang lewat, aku nih kayaknya. Aku paham lagi. Kayak lihat kok aku Ini kebanyakan aku gitu. nih gitu ya. Ini kok kayak Iya, mirip sama kondisi aku nih gitu ya. iya kebanyakan, oh ini kok kayaknya mirip gitu. Dan kadang ini kalau sharing dari klien-klien yang datang pun dia lihat terus biasanya yang kebanyakan orang baca itu adalah bipolar. Jadi Ya, ya, ya. aku kok tadi pagi senang tapi tadi kok malam-malam jadi sedih banget. Terus datang-datang, oh aku bipolar nih gitu. Hmm. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau misalnya sudah merasa ada yang tidak menyenangkan gitu, perasaan yang mengganggu atau trauma yang keinget terus gitu, itu teman-teman memang butuh bantuan Hmm. profesional gitu. Jadi jangan menganggap, oh ini kayaknya aku nggak apa-apa, atau tadi ngeliat postingan, oh kayaknya aku bipolar terus tambah cemas gitu ya. Biasanya kayak gitu Kalau ya. kalau aku biasanya datang tuh aku tuh BPD ya, aku tuh NPD ya, pasangan Hmm. aku tuh NPD ya. Karena itu Hmm. gencar banget tuh akun-akun yang ngomongin Oh iya tentang iya OCD sekarang dan ya. gangguan kepribadian tuh. Iya, jadi teman-teman lebih baik ya langsung aja kalau misalnya memang ada sesuatu yang nggak beres gitu sama teman-teman kayak tadi traumanya keulang terus dan sebagainya, mending seek help aja gitu buat diterapi sama yang ahlinya. Jadi jangan sampai self diagnose sendiri tambah cemas, terus tambah parah lagi gitu ya kondisinya nanti itu juga kan tidak menyenangkan gitu. Baik, selanjutnya kita balik lagi ke bertanya jawab. Ini ada yang sudah nyala kameranya Arifa. Mbak Arifa, boleh silahkan. Baik, Hai, apakah suara terdengar? udah Arifah. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Gia. Iya, sama-sama. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Arifa. Saya berdomisili dari Jember. Oke. Pertanyaan saya itu gimana sih Kak cara mengatasi boundaries yang ada Hmm? antara cara mengatasi boundaries Mm-mm. antara psikolog dan klien? Hmm. Karena kan kadang orang itu yang mau ke psikolog itu takutnya dibilang aneh, terus Mhm. dan kayak gitu. Dan gimana sih caranya mengatasi hal kayak gini, terutama itu yang tinggal di daerah desa. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin pertanyaannya aku revisi kali ya, bukan boundaries kali ya, tapi maksudnya mungkin tanggapan biar nggak dianggap aneh kali ya. Kayak gitu, kalau boundaries kan sebenarnya kan batasan gitu ya. Karena tadi ketika ngomongin boundaries, aku mikir boundaries dengan psikolog tuh maksudnya eh, antara Hubungan profesional atau kita. gimana nih gitu ya. Karena emang secara kode etik kita emang harus punya boundaries antara profesional sama terapis gitu ya dengan klien kita. Kita nggak boleh attach, nggak boleh deket gitu ya. Bahkan kalau ketemu di luar aja kita nggak boleh saling sapa sebenarnya. Kayak gitu. Tapi kalau pertanyaan kamu adalah tentang bagaimana caranya, ya aku emang dari daerah, aku pengen ke psikolog, gimana caranya biar nggak dianggap aneh gitu ya. Tentu pemilihan psikolog itu paling penting, ya. Kalau gini, ap-
setelah aku praktek cukup lama ini gitu ya, aku bisa melihat bahwa setiap daerah itu punya nuansa yang berbeda-beda, Hmm. apalagi daerah-daerah kecil. Aku selalu menyarankan untuk daerah-daerah yang kecil gitu ya, itu carilah psikolog terdekat sekitaran kamu. Jember itu kota besarnya apa? Di Jember, Kak, di kota. Jember itu kotanya. Eh, Oke, Jember tuh kotanya. Carilah psikolog offline yang di Jember. Kenapa? Karena situasi kondisi itu sangat ngaruh banget kayak gitu. Sama misalkan kamu sesi sama aku gitu ya. Beberapa kali aku sesi konseling, aku yang di Jakarta, tapi ternyata aku tidak mengerti yang di Solo, yang di Jember itu karakter orangnya tuh gimana. Hmm. Itu bisa aja jadinya nggak masuk gitu ya. Bukan karena kita tidak kompeten, bukan karena kita tidak bisa berempati, tapi ada part di mana jadinya miss gitu ya. Apalagi kalau misalkan beda kota. Jadi kan pakainya apa? Pakainya online. Jadi nggak masuk gitu ya. Karena ketika sesi online pun ada hal-hal yang mungkin nggak masuk nih, nggak ditangkap karena layarnya layar virtual kayak gitu. Yang kedua gimana? Yang kedua, cari lagi nih backgroundnya dia itu apa. Let's say background aku tuh kebanyakan karena aku ngambil marital therapy, aku nanganin kasus-kasus married relationship gitu ya atau kasus-kasus perceraian gitu ya. Aku bisa nanganin kasus gangguan kepribadian bisa, tapi aku enggak pro di sana. Jangan sampai salah Hmm. pilih kayak gitu. Jadi kita juga perlu lihat backgroundnya itu apa sebenarnya. Terus yang ketiga gimana? Biasanya ketika ngomongin tentang psikolog, budgeting juga penting. Bukan artinya kamu udah bayar, ih psikolognya mahal banget, cuman gini doang. Enggak, psikolog tuh nggak gitu doang teman-teman ya. Karena kita itu ngapain? Kita menganalisa, kita mendengarkan, dan kita mencoba untuk membuat intervention atau sesi terapi itu untuk membantu kalian. Artinya, kalau misalkan kamu punya ketakutan nanti psikolognya ngejudge itu seharusnya sih tidak ya. Tapi kalau psikolognya mungkin belum bisa memahami dan mengerti kamu, itu mungkin aja bisa terjadi karena itu adalah human error. Karena kita juga human. Psikolog juga adalah seorang manusia. Kalau misalkan kamu pengen yang langsung klik ketemu tadi ada poin-poin yang aku lihat. Oh, misalkan satu sesi offline yang deket di daerah kamu. Kedua, kamu udah lihat nih profil psikolognya itu seperti apa. Sehingga itu akan mengurangi miss out yang tadi. Kayak gitu. Mungkin dari Gea bisa tambahin. Iya, baik. Sebenarnya udah semua dijawab nih sama Mbak Sabrina. Bener gitu ya. Kadang kalau misalnya teman-teman gitu cari psikolog atau ngerasa misalnya udah ada ketemu sama psikolog tapi kok ngerasanya kayaknya nggak cocok gitu. Memang psikolog itu cocok-cocokan gitu ya. Kadang ada yang satu value sama kita, makanya kita ngerasa lebih nyaman gitu ya sama psikolog tersebut. Tapi ketika misalnya value-nya berbeda, otomatis kita akan merasa nggak nyaman juga. Jadinya kok kayak nggak masuk ya sama psikolognya tadi, nggak enak. Nah, ketika misalnya teman-teman seperti itu, jangan membuat teman-teman jadi kayaknya aku nggak mau ke psikolog lagi deh, soalnya nggak enak gitu karena Mm-mm. kan kemarin ternyata nggak cocok. Jadi solusinya adalah teman-teman silahkan cari lagi psikolog yang lain gitu kalau misalnya memang nggak cocok sama psikolognya. Paling itu sih tambahan dari saya. Oh, udah lagi Mbak? Baik, terima kasih, Kak. Baik, Sama-sama, sama-sama. Rifa. Oke, selanjutnya yang di kolom chat itu sebenarnya banyak yang klinis banget ya Mbak ininya pertanyaannya. Jadi saya agak bingung nih yang mana yang harus kita jawab gitu ya karena sangat klinis dan kebanyakan ini memang isinya hal yang pribadi gitu. Kalau misalnya teman-teman memang ada yang dikeluhkan, kayaknya teman-teman memang lebih baik ketemu sama profesional ya, karena ini banyaknya tentang trauma sih ya. Dan ini ada pertanyaan juga, ini kayaknya agak bersangkutan sih sebenarnya sama yang tadi. Mm-mm. Katanya kalau kita sudah memaafkan, tapi kita bertemu atau mendengar orang yang menyakiti kita, terus tiba-tiba ngerasa benci dan menangis, apa berarti Mm. kita belum memaafkan? Gitu kalanya. Pertanyaannya sangat bagus banget gitu ya, Hmm, tentang memaafkan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa loh tanya tentang trauma atau tentang memaafkan sama aku, ya, karena aku emang cukup banyak nanganin kasus itu. Tapi kalau terlalu personal, aku sangat menyarankan untuk sesi pribadi aja ya. ya. Tapi kalau ngomongin tentang
Kak, aku sebenarnya punya trauma dan ketika aku ketemu sama dia lagi atau mendengar tentang dia, aku tiba-tiba menangis, aku tiba-tiba ngerasa sesak nafas. Apakah itu wajar atau enggak? Jawabannya adalah is a normal. Karena kita sedang merewind lagi, kita sedang mengingat lagi kondisi yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Kayak gitu. Tapi apakah kita harus berdiam diri? Jawabannya tidak. Apakah kita harus membiarkan ketika kita sudah tahu kita nggak baik-baik aja? Jawabannya tidak. Kembali lagi, yang punya tubuh adalah diri kita sendiri. Sehingga ketika kita tahu, oh kayaknya ini aku ke-trigger gitu ya. Ketika aku mendengar dia lagi, ketika aku ketemu dia lagi, aku sesak nafas, aku nangis, itu dinamakan trigger, pemicu. Yang akhirnya mengingatkan ke kita atas hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Nah, kalau udah kayak gitu, artinya kita yang perlu bisa memilah-milih kayak gitu. Dan bukan artinya kalau misalnya kamu pernah, eh, bukan artinya kalau problem atau kondisinya udah lewat, itu kita tidak melupakan trauma, gitu ya. Cukup bisa dipahami nggak nih analogi aku? Karena agak berat ya. Tunggu, aku akan mencari kalimat yang lebih easy untuk dipahami. Sebentar. Jadi gini. Bukan artinya suatu kondisi yang udah lewat atau pengalaman traumatis atau pengalaman yang melukai diri kita itu ketika kita berjalan tanpa kita berproses untuk menyembuhkan, itu kita akan bisa baik-baik saja. Dan bukan artinya ketika kamu sudah bilang, oh itu udah lama, aku sebenarnya udah maafin, tapi aku masih keinget. Hai, hati-hati. Kenapa? Maaf itu bukan artinya melupakan. Kebanyakan orang itu tuh menganggap bahwa kalau aku udah maafin, harusnya aku udah lupain. Ya enggak. Karena apa? Karena ketika kita punya pengalaman traumatis, ketika kita punya pengalaman tidak menyenangkan, sebenarnya itu ada di dalam otak. Dan memaafkan itu di sini. Itu dua hal yang berbeda. Kita memaafkan karena kita pengen membebaskan diri kita dari rasa ketidaknyamanan. Tapi kalau kamu pengen melupakan, kuncinya adalah menggeser, ya. Kita nggak akan pernah bisa melupakan kalau kita nggak menggeser memori yang tidak menyenangkan tadi dengan memori baru atau memori yang lebih indah. Hmm, Kayak gitu, teman-teman. iya, benar. Betul sekali, Mbak. Jadi memang untuk kata-kata memaafkan dan melupakan itu hal yang berbeda gitu ya. Karena memang memori buruk itu dia tersimpan di otak, storage di otak. Jadi ketika misalnya teman-teman banyak juga yang bilang, saya udah maafin kok nggak lupa-lupa. Atau bahkan pertanyaannya gimana caranya biar saya lupa ingatan tentang hal buruk tersebut gitu ya. Dan ini bukan hal yang mudah memang kita pasti akan ingat, tapi itu tadi benar gimana caranya teman-teman menggeser memori tersebut dan menggantinya dengan memori yang lebih baik sehingga ketika teringat itu nggak terlalu sakit perasaannya Yes, gitu ya. betul banget. Ini aku boleh tambahin gak sih, Ge? Boleh, boleh. Makanya dalam hidup itu kalau aku kaitkan dengan ajaran Islam ya, kan gak boleh dendam. Karena kalau kita dendam, kita sebenarnya sedang menyimpan amarah, kita sedang menyimpan traumatis itu untuk kita endapkan. Hmm. Makanya kemampuan untuk bisa memaafkan dan fleksibel itu diperlukan. Hmm. Iya, iya, benar banget. Karena ketika dendam itu justru kepikiran terus kan biasanya. Ya, Ingat terus, diputer-puter terus masalahnya apa sama orang ini. Sampai akhirnya dia merasa nggak tenang. Padahal sebenarnya berarti keputusan kita sendiri gitu ya. Untuk ya udah aku menyimpan memori yang tidak menyenangkan ini dan perasaan yang tidak menyenangkan ini. Dan akhirnya kepikiran terus. Gitu. Baik, ini sepertinya waktunya sudah habis ya. Sudah jam 20.30. Oke. Oke, baik terima kasih banyak Mbak Sabrina untuk hari sama-sama. ini. Ini juga teman-teman yang lain juga terima kasih banyak atas antusiasnya, banyak banget Banyak pertanyaannya. banget pertanyaannya ya. Terus iya banyak banget dan tadi ada yang sempat cerita sih di chat gitu ya dan Hmm, ada yang saling menguatkan. Itu juga teman-teman terima kasih banyak gitu ya untuk saling menguatkan satu sama lain.
Dan tadi ingat kalau teman-teman merasa memang ada sesuatu yang nggak beres gitu ya sama diri teman-teman, silahkan datang ke profesional tanpa harus, tadi saya sempat baca juga ada chat, saya merasa masalah saya tuh nggak ada apa-apanya dibanding orang lain. Jadi saya takut untuk datang. Padahal nggak apa-apa kalau misalnya memang kalian merasa hal itu bermasalah, datang aja Mm-mm. gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sabrina atas materinya malam hari ini. Luar Sama-sama. biasa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Jangan bosen. Oke, jangan bosen. Dan terima kasih Mbak Sabrina. Pokoknya selamat malam. Kita kembalikan lagi ke MC kita, Mbak Jamila. Terima kasih Mbak Sabrina. Thank you, Ge. Sama-sama Mbak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Gia dan Mbak Sabrina atas pemaparan sama diskusi yang luar biasa ya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak ilmu nih. Apa yang harus kita hadapi kalau misalkan kita kena stigma masyarakat tuh kayak gimana. Juga saya juga mengucapkan terima kasih pada peserta yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Sebelumnya, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima banyak kasih Mbak Sabrina. semuanya. Terima kasih, Mbak Sabrina.